Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait gaduhnya RAPBD DKI 2020. Kalau tadi sebelum jeda kita sempat berbicara tentang komponen dan juga nomenklaturnya begitu. Pak Justin, ini Partai Solidaritas sendiri atau PSI ini menilai mundurnya 2 kepala dinas akibat polemik anggaran ini ada kejanggalan. Seperti apa? Ya, kita sebenarnya tidak mau berandai-andai, akan tapi momentumnya ini memang saat anggaran-anggaran yang patut diragukan dalam tanda kutip ini sedang mengemuka di kalangan masyarakat. Sehingga ya kalau kita menduga-duga ya saya kira wajar-wajar saja. Kenapa saatnya sekarang? Padahal sekarang lagi saat komunikasi kita antara eksekutif dengan legislatif. Kenapa harus sekarang? Sehingga ya publik bisa mereka-reka apa yang terjadi di dalam. Baik, kalau Pak Purwanto sendiri melihatnya seperti apa nih? Saya melihatnya justru tidak elegan lah kalau seandainya dua eksekutif tersebut mundur di tengah pembahasan. Kita Senin sampai Jumat kemarin baru bicara di Subbanggar, Mbak. Ya. Di setiap komisi A sampai E semuanya maraton. Kita mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, bahkan jam 11 malam. Apa yang kita bahas? Kita panggil semua dinas SKPD untuk mempertanggungjawabkan rancangan anggaran yang mereka perlukan untuk 2020. Persoalannya ketika ada tanya jawab, ada penajaman di situ. Seharusnya mereka bisa menjelaskan dengan detail. Mungkin karena beban tersebut mereka tidak bisa pertanggungjawabkan kepada kita, sehingga Pak Anies sendiri memanggil seluruh SKPD untuk bisa mempertanggungjawabkan kembali, menyisir ulang dan sebagainya, supaya tidak ada menjadi sesuatu yang menjadi multitafsir dari pihak publik. Seperti itu. Akhirnya mereka memilih mundur dan saya sangat menyayangkan karena proses kita menjadi terhambat. Tanggal 30 November kita harus sudah membuat rancangan APBD. Rancangan APBD. Jadi dari proses dari KUAPPAS menjadi rancangan APBD sampai dengan APBD sendiri ini perlu waktu lagi. Jangan sampai ini menjadi masyarakat terhambat karena proses memundurkan dirinya dua eksekutif tersebut. Baik, ini kan rencana anggaran pendapatan belanja daerah ini menjadi polemik. Selain tadi dibahas lem ibon, terus kemudian ada pengadaan ballpoint, kemudian juga ada komputer dan server, kemudian juga ada kalkulator dan sebagainya yang publik merasa bahwa kenapa harus semahal itu gitu? Apakah memang diperlukan semahal itu? Seperti apa? Saya melihatnya justru saya terima kasih sekali saya dipanggil di JEK TV untuk menyampaikan ini supaya ada perimbangan informasi kepada publik. Baik. Sekali lagi saya bilang, kelemahan e-budgeting, deskripsi gelondongan atasnya untuk bisa mengangkat bahwa angka ini akan diserap sebagai KUAPPAS. Ketika ini di breakdown, maka akan muncul banyak mata anggaran di situ. Ada ratusan ribu, Mbak, di situ. Dan itu tidak mungkin kita cermati satu persatu ketika kita memegang KUAPPAS. Sekarang saja tebalnya sudah seperti ini. Baik. Dan itu persoalannya. Pak Justin, apakah sudah benar dicek di KUAPPAS itu sendiri? Saya kira ini cerita-cerita sebagai korban ya. Anies sudah cukup lama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Kalau memang beliau sudah menemukan beberapa kelemahan-kelemahan dalam sistem, kenapa dia tidak melakukan sesuatu tentang itu? Dengan TGUPP yang jumlahnya lebih dari 50 orang. Yang anggarannya yang sangat besar diajukan sekarang, kalau nggak salah sekitar 18 miliar. Kenapa nggak bisa melakukan sesuatu untuk itu kalau memang itu bermasalah? Kalau dulu Anies pernah menemukan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan dari sistem e-budgeting ini, kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Kenapa harus kita yang membuka Pak itu? Justin, sudah ditanyakan Pak. Bukan, Pak Justin, gubernur itu tidak masuk dalam tim perencanaan anggaran daerah, dikepalai hanya oleh seorang sekda. Jadi Anies itu hanya menerima laporan dari eksekutif. Kekurangan e-budgeting seperti yang saya bilang, Anies bilang tidak smart, itu memang sudah disinyalir di 2018. Tapi sekali lagi kalau proses ini terhenti dan ini sudah dalam proses pembahasan untuk dievaluasi oleh tim TGUPP, Desember ini sudah selesai dan kita bisa sajikan tim e-budgeting yang smart. Baik, akan diperbaiki begitu ya. Kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.